Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana ghulamun yahudiyyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki seorang pembantu, memiliki seorang pelayan. Salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang gulam Yahudi. Gulam itu anak laki-laki dari usia sejak lahir hingga mendekati masa balik, ya, anak kecil, Pak. Jadi sebelum balik dia disebut gulam. Ada seorang gulam yang dia senantiasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Tetapi gulam ini adalah gulam Yahudi. Suatu ketika si gulam ini sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk si gulam ini. Menjenguk ke rumahnya, faqa'ada 'inda ra'sihi. Lalu kemudian Rasul duduk di samping kepala si gulam ini, duduk di sampingnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada si gulam. Jadi menjenguknya itu di antara misi Rasulullah SAW menjenguk si gulam ini adalah mendakwahi si gulam agar mau memeluk agama Islam. Maka beliau berkata kepada si gulam, aslim, wahai gulam, aslim, berislamlah engkau. Wahai gulam, yuk masuk Islam. Ya, jadi diajak supaya si gulam ini memeluk agama Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka kemudian si gulam ini melihat sang ayah, mengisyaratkan bahwa si gulam ini ingin meminta bagaimana respon sang ayah, pendapat sang ayah ketika anaknya, putranya ini diajak untuk masuk Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sang ayah berkata kepada putranya, faqala lahu ati Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam fa aslam. Wahai putraku, taatilah, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunyahnya Rasulullah SAW itu diantaranya adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena Rasul punya anak laki-laki namanya Qasim. Jadi dinisbatkan kepada anaknya Abul Qasim. Jadi kalau bapak-bapak namanya misalnya Bejo, wah kurang Islami. Anaknya namanya Umar, dinisbatkan kepada anaknya Abu Umar, kan lebih keren Pak ya. Lebih keren. Bapaknya namanya Joko, anaknya kasih nama misalnya Muhammad, Abu Muhammad, biar kelihatan Islami. Wahai putraku, wahai anakku, taatilah, ikuti ajakan daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa aslama, maka kemudian si gulam ini pun masuk Islam. Diislamkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah si gulam ini masuk Islam, fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun keluar dari rumah si gulam ini, wa huwa yaqul, lalu kemudian beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan si gulam ini dari api neraka.
Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah satu keberuntungan. Siapapun yang diberi hidayah Islam, maka itu satu kenikmatan yang sangat agung. Maka hidayah ini mari senantiasa kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Salah satu menjaga, memelihara, merawat hidayah Islam, salah satunya itu senantiasa kita hadir di majelis ilmu. Dan kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqomah di atas hidayah Islam. Ya. Karena hati kita ini kan rapuh, Pak ya. Hati kita ini sangat lemah. Mudah sekali berbolak-baliknya. Naudzubillah kalau kemudian hati kita berbalik dan kemudian kita keluar dari agama Islam. Ya. Karena memang di luaran sana orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka orang-orang kafir itu senantiasa akan memerangi kalian dengan berbagai macam cara. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian mau murtad dari agama kalian. Sampai kalian mau keluar dari agama Islam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad, barang siapa yang keluar dari agamanya, fayamut, lalu kemudian dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang terhapus semua amalan-amalannya dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Mohon maaf ini Pak, agak terganggu. Tadi itu saya nggak batuk sebenarnya Pak. Ini kok saking semangatnya nih Pak. Insyaallah. Baik. Untuk menjaga hidayah Islam ini, di antara yang perlu kita upayakan yaitu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi istiqomah, agar kita diberi as-sabat, keteguhan hati. Karena sekali lagi bahwa hati kita ini sangat rapuh, hati kita ini sangat lemah, mudah sekali untuk berbolak-baliknya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat masyhur, dan doa ini adalah salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Dalam hadis disebutkan dari jalur sahabat Anas, karena Rasulullah SAW yuksiru an yakul. Jadi Rasul SAW senantiasa memperbanyak, sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ini Rasulullah SAW yang orang paling istiqomah, orang yang paling teguh, orang yang paling sabat. Beliau senantiasa mengucapkan doa ini. Hafal Bang ya, Bu? Coba Pak diulangi Pak, diwangsuli. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka kemudian
Sahabat Anas berkata, "Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina." Wahai Rasulullah, kami para sahabatmu adalah orang-orang yang sudah beriman kepada engkau, dan kami para sahabatmu adalah orang-orang yang sudah beriman dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan keadaan kami? Nah, ini para sahabat, Pak ya. Orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berkata demikian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, "Na'am, iya." Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hati seseorang itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah itu untuk membalikkan hati seseorang. Pagi hari seseorang dalam keadaan semangat, energik, sore hari loyo. Hari ini kita masih istiqomah, besok belum tentu. Bahkan nanti ada satu keadaan, pagi beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dan kita istiqomah di atas dinul Islam ini sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allahumma afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karunikanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah, wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai seorang muslim. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, inilah doa-doa yang mestinya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajat kita kepada Allah, supaya kita diberi keteguhan hati. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi hati kita, bagaimana ke depannya, apakah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang pertama, bahwa pengembara akhirat, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan kita selamat, sukses, kita persiapkan kendaraan yang baik. Dan alhamdulillah kita sudah menaiki kendaraan itu, yaitu kita telah sama-sama meluk ajaran Islam. هبت كالريح قوية، جبت كالنار وضية.